Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa da'wa wal irsyad li tadhhiril ardi minal kufri wal fasad wa wa'dal mujahidina bi'azimil ajri wath thawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati, sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman yang hari ini tidak hadir. Semoga beliau Allah berikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Yang saya hormati Bapak Haji Arif, Pak Haji Safri, Ustadz Reza, dan Dr. Edin, serta bapak-bapak orang tua saya, semua yang saya tidak sebutkan tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah dan Allah menyertai langkah kita di pagi hari ini. Udara terasa sejuk. Allah memberikan nutrisi keimanan yang begitu kuat kepada kita, sehingga kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, bulan haji. Kita teringat hadis Nabi, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamarah wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahum. Al-ghazi, orang yang berperang di dalam peperangan di jalan Allah, wal hajj, dan orang yang berhaji, wal mu'tamar, dan orang yang umrah, wafdullahi, mereka adalah duta-duta Allah. Da'ahum fa'ajabu, kalau mereka berdoa, doanya Allah ijabah. Wasa'aluhu fa'atahum, kalau mereka meminta dan memohon, Allah berikan. Insyaallah. Pak ya, Bu, semoga kita yang di sini yang belum haji pergi haji. Tapi ulama sepakat bahwa haji la yatakarrar, tidak berulang-ulang, cuma satu kali. Kalau punya rezeki umrah, jadi pahala haji cuma sekali. Jadi duta-duta Allah yang sekarang saudara kita yang pergi haji, serta nanti setelah haji selesai kita umrah pun kita duta Allah. Di sanalah kita berdoa, doa kita diijabah. Dan permintaan permohonan kita Allah beri. Masya Allah. Ya. Maka disinilah pembelajaran yang besar yang dapat kita ambil, bahwa segala aktivitas-aktivitas kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Apalagi ibadah-ibadah yang Allah sudah tentukan. Bulannya, tempatnya, ibadah haji adalah ibadah jihad fisabilillah. Maka jangan kalau Allah panggil umroh, coba haji aja. Lebih baik haji aja. Nah itu yang Allah panggil umroh, ya alhamdulillah, pergi saja. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, inilah aktivitas-aktivitas orang-orang yang beriman. Di dalamnya menyeruak rasa syukur yang paling dalam. Kesabaran pun ada dalam kehidupan mereka. Bapak yang hadir di sini adalah sebuah kebanggaan besar bagi kita semua. Saya bangga, Masya Allah, banyak banget ya. Saya ngisi ceramah-ceramah subuh itu, ya cuma ada 15 orang, 10 orang. Ini ada 60 lebih.
Ya, subhanallah. Ini caranya gimana Pak Arif? Ustaz Reja. Ya, ya, dia masjidnya cuma 15 orang. Masya Allah, ya luar biasa. Dalam sebuah makalahnya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar, fa'lam annaka mahrumun. Qad qabbalatkal khataya wad dhunub." Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, jika kamu tidak mampu sholat qiyamul lail di tengah malam dan puasa di siang hari, kalau setelah Ramadan puasa sunnah, saat Ramadan puasa wajib, nggak mampu kita lakukan itu, fa'lam annaka mahrumun, ketahuilah kamu sedang dihalangi. Apa yang menghalanginya? Qad qabbalatkal khata'i wal dhunub, dosa-dosa dan kesalahan, kekhilafan yang membelenggu kamu sehingga kamu tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi Bapak yang hadir di sini, habis sholat subuh, meluangkan waktunya untuk mendengar tausiah, artinya apa? Mampu. Allah berikan kemampuan. Kemaksiatan kita tidak lakukan. Karena kemalasan merupakan kemaksiatan, penyakit hati malas itu. Yang mencegah kita untuk memperbarui keimanan dan kehidupan kita. Orang yang malas gak bakalan maju hidupnya. Nah, kemalasan sumber dari penyakit semua dalam hati kita. Mau baca Quran malas. Ya. Mau ke masjid malas. Padahal rumahnya sebelah masjid. Mau infak sedekah sayang dan malas. Mau silaturahmi ke rumah Pak Haji Arif ke Ustaz Reja malas. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan nutrisi keimanan, ya, kemampuan. Karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lihat saja orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka tidak mampu hadir ke masjid. Sulit, susah. Mereka melakukan kesombongan, takabur kepada apa yang Allah titipkan, potensi harta. Sulit melakukan aktivitas untuk infak sedekah. Karena maksiat dengan Allah. Maka satu-satunya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin. Kata Allah, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memintal benang, sudah bagus pintalannya, lantas dicerai-berai kembali. Sudah racut sebulan penuh Ramadan, kita kerjakan ibadahnya, ya, sholat tarawihnya, menjelang sahur kita sholat tahajud, baca Qur'annya, tilawatul Qur'annya, tadarusnya, infak sedekahnya, kita cerai-berai kembali, kita tidak lakukan lagi, maka celaka kita, celaka. Ya. Kita sudah rajut itu benang ibadah kita kepada Allah. Maka jangan jadikan Ramadan sebagai hamba kita, hamba Ramadan. Cuma seremonial saja ibadah kita. Ibu ya, Pak ya. Ya, setelah Ramadan selesai sudah ibadah Ramadan, tidak kita kerjakan. Ya, baca Qur'annya selesai. Kenapa selesai? Sudah selesai Ramadan. Kenapa kamu nggak sholat qiyamul lail lagi? Ramadan selesai. Itulah ya ketidakmampuan seseorang menjaga ibadahnya. Karena keimanan serta istiqamah tidak ada dalam dirinya. Ada tapi lemah. Ada seorang sahabat bertanya, Amrah bin Sufyan, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah,
Qulli, katakan kepada aku tentang Islam, ucapan yang bermanfaat, dan aku tidak akan bertanya selain kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Beriman kepada Allah serta istiqamah. Ini Pak sulit. Istiqamah. Lihat para sahabat Nabi, Masya Allah. Ya. Mereka itu generasi terbaik. Bahkan Syekh Musin ya, Al-Baddar, Al-Abad Al-Baddar, beliau menggambarkan Rasulullah, sahabat Rasulullah, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Rasulullah asyadun nas, manusia paling sangat kuat hirsan, hasratnya ya, ila ma'rifatid din, pada memahami agama. Hasratnya kuat. Ya. Hirsan itu sungguh-sungguh untuk memahami agama. Bapak yang hadir ini saya lihat sungguh-sungguh. Kenapa? Duduk 1 jam dengerin tausiah. Berbagai macam ilmu disampaikan oleh para mu'alim di sini. Ya. Itu nanti kita akan mendapat ilmu, dan ilmu itu yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Ilmu itu untuk bekal kehidupan kita. Maka beruntung kita yang hadir di sini. Kuat hasrat kita untuk menuntut ilmu. Wahum asbaqu ila kulli khairin. Ya, kata Syekh ya, Al-Baddar, mereka adalah orang yang mendahulukan segala kebaikan. Mendahulukan segala kebaikan. Insya Allah. Karena itu, kalau ini ada dalam diri dan jiwa kita, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Ya, jadi mereka itu benar-benar, ya, artinya sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam beraktivitas kebaikan. Bahkan mereka saling berlomba, fastabiqul khairat. Ustaz Reja hafal Quran, Al-Baqarah. Masa saya nggak bisa seperti Ustaz Reja. Pak Arif dalam seminggu khatam Quran. Masa saya nggak bisa seperti Ustaz Arif. Disinilah ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam Umar itu nggak bisa mengungguli aktivitas amal Abu Bakar. Abu Bakar selalu unggul. Kata Rasulullah, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, saya Rasul. Siapa yang hari ini silaturahmi, saya Rasul. Abu Bakar selalu menunjuk terlebih dahulu. Dan pun kita harus seperti itu. Berlomba-lomba dalam amal saleh. Makanya istiqomah itu derajat yang paling tinggi yang menyempurnakan seluruh segala kebaikan kita. Itu istiqomah. Semuanya jadi baik dengan istiqomah. Istiqomah dalam beristighfar, istiqomah dalam membaca Quran, istiqomah. Nah, istiqomah nanti akan Allah turunkan apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita Allah selalu menguji kita. Selalu memberikan ujian agar level tingkat keimanan kita naik, derajat kita naik. Ini jangan diikuti nih. Ada ucapan sebagian besar ya. Ada ibu-ibu. Bilangin ibu, seimannya segini-gini aja dah. Kalau semakin tinggi ujiannya makin gede, nah kuat saya. Ya betul itu. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujian kita. Semakin berat. Tapi perkataan itu salah. Justru nanti dengan sabar, dengan syukur kepada Allah, Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Ya.
Saya ambil ilustrasi kisah Musa dengan Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki musuh Firaun, dan bala tentaranya banyak. Singkat cerita, Firaun mengejar-ngejar Musa. Dalam surat As-Su'ara itu digambarkan. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa. Tatkala kedua golongan saling melihat, pengikut Firaun ngelihat pengikut Musa ngelihat pengikut Firaun. Inna lamudrobu. Ya Musa, inna lamudrobu. Sesungguhnya kita kesusul nih. Di belakang Firaun, di depan laut. Gimana nih Musa nih? Solusinya gimana nih? Musa nabi yang istiqamah. Nabi yang memiliki keimanan yang kuat kokoh. Tenang dia menjawab apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Jangan khawatir, enggak kesusul. Allah bersama saya, Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Maka dalam menghadapi ujian Pak, Bu, ya, ujian utang, ya, yang tiba-tiba datang pada kondisi ibadah, tenang aja, tenang. Karena kondisi kita dalam keadaan dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, tenang aja. Tenang aja. Seperti Musa, tenang. Fa'auhayna ila Musa anirrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu Musa. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaidil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Musa kaget, kok bisa terbelah? Musa nggak mengira laut akan terbelah dengan tongkatnya. Maka tatkala kita dalam keadaan susah, terus bertahan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus bertahan. Allah akan menguji kita sampai kita sabar, memaksimalkan kekuatan kita. Kalau kita sudah oleng, Pak, Bu, baru turun pertolongan Allah. Aduh, tagihan dikit lagi, sehari lagi, gimana ya Allah? Gimana nih? Gimana ya Allah? Sehari lagi tagihan. Tahu-tahu Allah turunkan rezeki yang orang lain nggak pernah kita sangka, nggak pernah datang. Ini orang datang sekali, datang bawa duit, bawa uang. Itu pertolongan Allah. Tatkala hampir kita udah nggak yakin saat itu, pertolongan Allah dah datang. Masya Allah. Ini pembelajaran bagi kita, ya, bahwa pertolongan Allah akan Allah berikan kepada hamba yang pertama, hamba yang beriman, hamba yang yakin atas pertolongan Allah, hamba yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah kepada Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Ingat sama Allah, ingat. Ya. Yang kedua, Pak, Bu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berdakwah di Babilonia, itu nggak ada pengikutnya, Pak, Bu. Dia dibenci, nggak ada pengikutnya, cuma satu orang. Siapa pengikutnya? Sepupunya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengikutnya cuma dia. Nabi Ibrahim kan orang yang berani. Dia masuk ke sembahan Namrud, semua patung dirobohkan, kepalanya dipenggal tuh patung. Ketahuan, tertangkap Ibrahim alaihissalam. Semua masyarakat benci, diponis Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup. Semua masyarakat ngumpulin kayu bakar sampai tingginya melebihi tinggi manusia. Mereka semua ikut andil untuk membakar Ibrahim. Dan Ibrahim tidak ada yang suka. Ya.
Mereka belum mendapat hidayah dari Allah. Setelah itu Ibrahim dibakar. Apa yang Ibrahim ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kenapa hasbunallah, cukup Allah yang menjadi penolong dia? Karena nggak ada yang nolong, nggak ada yang nolong, nggak ada yang nolong Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pun kita dapat musibah. Sebelum dapat musibah teman banyak, betul gak? Teman banyak, banyak duit, ya. Tapi tatkala kita musibah, apa mereka mau nolong kita? Paling dihitung 1 orang 2 orang, paling yang 1 orang 2 orang. Sabar ya, kalau aku punya uang aku kasih kamu, karena aku nggak punya uang. Sabar ya. Maka kata Imam Syafi'i apa? Idza takhalan nas anka fi karbin. Jika manusia menghindar saat kamu tertimpa derita musibah, fa'lam anna Allah yuridu ayyatawalla amruka. Ketahuilah bahwa Allah menghendaki, Allah akan mengambil alih segala permasalahan kamu itu. Allah yang urus permasalahan kita. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Kalau kita dekat, kalau kita rajin ibadah, ini nggak rajin ibadah, cukup Allah sebagai wakil. Nggak bisa, nggak pernah ibadah. Tapi kalau sering ibadah sama Allah, dekat dengan Allah, sholat fardunya tepat waktu di masjid, berzikir kepada Allah, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, dekatlah sama Allah. Tatkala dapat musibah saat itu, wa kafa billahi wakila. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Pak ya, jangan khawatir, jangan takut. Innallah ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Apalagi kalau kita putus asa, Allah benci sama orang-orang putus asa. Ya, doa nggak diijabah, berhenti berdoa. Ya, nggak mau ke masjid lagi, ngambek. Kenapa? Di sebulan masjid utang masih numpuk. Utang dibayar dan di masjid bang. Ya, cari solusi di dalamnya. Insya Allah pasti Allah kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar kehidupan kita ini. Allah sayang, Allah cinta kepada hamba-hamba yang istiqomah. Nabi Musa, Ibrahim, contoh yang luar biasa. Siti Maryam, ya, ibundanya Isa alaihissalam, ya, sudah lemah. Ya. Beliau lapar dalam kondisi hamil. Ya. Pada saat itu logika nggak masuk. Pohon korma kan gagah Pak ya. Itu Allah nyuruh Maryam doyong-doyongin korma. Itu pada jatuh tuh korma. Ya. Jadi Allah berikan pertolongan kepada Maryam itu. Pada kondisi lemah, Allah suruh doyong-doyongin pohon korma. Pada jatuh. Itu pertolongan Allah kepada kita semua. Pun demikian, kalau kita yakin pertolongan Allah, tapi sabarkah kita? Itu Ustaz Reza ya, sabarkah kita? Ada ilustrasi, saya sudah sampaikan di sini mungkin ya. Seorang anak muda gagah perkasa, mukul batu besar, nggak pecah-pecah tuh batu. Sampai 100 kali dipukul itu batu nggak pecah, dia berhenti. Kata kakeknya, kenapa berhenti? Kek, sudah 100 kali nih saya pukul nggak pecah-pecah batu. Oh gitu, iya. Biar kakek aja yang mukul. Kakek kan lemah, saya gagah. Bagaimana mungkin akan hancur? Ya. Kakek itu nggak ngomong, lantas diambil pukulan. 5 kali dipukul, hancur itu batu. Hancur. Dengan keyakinan kakek itu hancur. Ditanya, kok bisa hancur sih kek? Kakek yakin dengan surah Al-Baqarah 200. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah?
Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kita nggak pernah tahu, Pak. Kita lagi pusing, sehari lagi tuh gimana nih? Masalahnya belum selesai. Allah selesaikan saat itu. Kita nggak pernah tahu kapan selesai. Makanya sabar. Hancur itu batu sama kaki itu. Kaki itu mengucapkan mata nasrullah, ala inna nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Karena pemuda itu nggak sabar, ya, nggak istiqomah. Seperti itu kehidupan, batu besar kehidupan ini. Permasalahan hidup yang kita hadapi itu batu besar. Bagaimana kita hancurkan batu besar itu? Dengan keyakinan, dengan doa. Nah semua itu Pak, Bu, tidak mudah kita kerjakan istiqomah. Ada penghalang. Apa penghalangnya? Syahwat, hawa nafsu. Itu penghalangnya. Kadang-kadang kita sering memanjakan hawa nafsu, memanjakan syahwat. Sering. Maka Rasulullah SAW itu tatkala membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, Allah mengilhami jiwa kita ini dengan keburukan dan ketakwaan. Tinggal milih Pak, Bu, kita pilih ketakwaan atau fujuraha, keburukan. Tinggal kita pilih. Maka Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan. Itu Nabi saja berdoa. Sebagai contoh agar umatnya ikutin beliau. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ini ya Allah. Anta waliha wa maulaha. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliha wa maulaha. Engkau tuan dan pemilik jiwa ini. Jadi sekali lagi, ya, saya juga sedang belajar untuk selalu mengkondisikan diri saya agar ada masalah selalu kita datang ke Allah dulu. Ke Allah dulu. Jangan ke yang lain. Allah dulu. Karena Allah adalah, ya, bisa menyelesaikan masalah kita. Seberat dan sesulit apapun. Seperti Musa. Ya. Logika nggak masuk Pak. Ya, lautan bisa terbelah. Bisa terbelah lautan. Dengan izin Allah. Kun fayakun. Ya. Maka kehidupan ini tiba-tiba. Tiba-tiba kaya. Tiba-tiba miskin. Tiba-tiba mati. Kemarin sore baru ngobrol sama saya, kok mati. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba kaya. Ada orang miskin tiba-tiba kaya. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada. Makanya disitulah kita minta pertolongan. Musuh kita yang terberat itu sebenarnya bukan setan. Hawa nafsu kita, musuh yang terberat. Susah nih mengkondisikan korin kita ini. Korin itu teman kita. Jin yang ada dalam diri kita ini setan. Karena ada riwayat sahih hadisnya, saya nggak apa redaksinya ya, panjang. Saya sudah apa lupa lagi tuh. Ya. Aisyah melihat Rasulullah keluar. Beliau cemburu ya dengan Rasulullah keluar di tengah malam. Setelah itu Rasul kembali melihat Aisyah gelisah. Rasulullah bilang, Aisyah kamu ada setannya. Aku ada setannya Rasulullah. Iya. Semua manusia ada setannya ya Rasulullah. Iya. Termasuk engkau ya Rasulullah. Iya. Tapi setan atau jin saya sudah Allah berikan hidayah. Sudah saya bisa kondisikan. Nah yang jadi masalah setan korin kita ini belum bisa kita kondisikan. Bagaimana kita kondisikan? Hantam terus dengan Quran. Hantam terus dengan zikir. Hantam terus dengan sholat sunnah. Dengan ingat sama Allah. Agar dia ini korin yang dalam tubuh kita. Yang selalu mengajak bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Syahwat ini berbahaya. Berbahaya. Ta'arafin nafsa la ta'man ghoila fan nafsu akhbatu. Kenali jiwa kamu ini karena jiwa itu lebih buruk dari 70 setan. Lebih buruk. Ya.
ulama tergelincir karena nafsu. Di zaman Musa kan ada ulama yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Doanya diijabah. Karena kesemsem dengan harta jabatan, ya, ada sebagian petinggi ya di daerah Kan'an itu benci dengan Musa agar Bal'am bin Ba'urah mendoakan Musa dan pengikut agar celaka. Bal'am bilang, gimana doain Nabi, apa mampu? Padahal dia yakin gak mampu, toh dia lakukan. Kenapa? Harta dan jabatan. Sampai lidahnya menjulur seperti ya, menjulur Pak, lidah sampai segini. Allah azab ulama besar di zaman Nabi Musa. Ar-Rajal bil Unfuah, sahabat Nabi yang setiap pertemuan taklim ada dia. Dia bertanya sama Nabi, sahabat Nabi hafal Quran, dekat dengan Allah. Menjadi murtad ikut ya Musailam al-Kadzab. Kenapa? Karena harta, karena jabatan. Sumbernya apa? Nafsu. Baik nafsu. Maka manage nafsu ini dengan puasa, ya, dengan banyak sholat tahajud, dengan berzikir kepada Allah. Maka kalau habis sholat jangan langsung lantas jalan. Duduk dulu Pak, baca istighfar. Kalau perlu pulang di kamar sediakan untuk berzikir. Minimal 1 jam kalau kita nggak ada keperluan apa-apa. Maksimalnya kalau kita berapa jam. Ulama dulu, Imam Malik itu habis sholat maghrib itu sampai subuh beliau. Bahkan wudhu isya, wudhu subuh. Maka mereka berkah hidupnya. Kita kan cuma sholat doang. Ya, selesai sholat udah. Nggak pernah zikir, nggak pernah berdoa. Ada gak di sini habis salam langsung kabur? Ada gak? Nggak ada, moga-moga. Ya. Walaupun ada keperluan, ada tamu mungkin ya. Kita baik sangka aja. Jangan kita buruk sangka, udah atau orang nggak pernah zikir. Boleh jadi di rumah dia berzikir. Yang penting berzikir. Ingat sama Allah. Beli tasbih yang 1000 Pak. Saya punya tasbih itu 1000. Ya enak. Tinggal ngitungnya entah 1000, 2000. Minimal tuh Habib Mundir almarhum sehari 5000 sholawat. Kalau kita bisa 25.000 sehari sholawat, selesai masalah kita. Bukan selesai aja, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Nah, jangan heran kalau ada ulama, kiai yang duduk doang rezekinya jangan heran. Kenapa? Dia sudah ikhtiar dunia, mentok. Ikhtiarnya yang terakhir akhirat. Itu ikhtiar akhirat Pak. Kalau ikhtiar dunia sudah mentok, gaji cuma segitu-gitu. Beli rumah mana mungkin. Gaji cuma 3 juta, gimana caranya? Ikhtiarlah langit, dekat sama Allah. Punya rumah pasti. Ya. Minimal nambah rumah. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari tanamkan dalam diri kita mujahadah dalam beribadah, mujahadah dalam beramal. Selama amal itu yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh ganjarannya. Di dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Hati-hati Pak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi kalau kita menanam yang baik dapat baik. Kita nanam yang buruk dapat buruk. Itu aja, walaupun kecil kita tanam, nanti kita udah lupa. Waktu saya umroh Pak ya, ada jamaah saya yang di Jeddah, udah sampai Jeddah Pak, nggak boleh umroh. Kenapa? Itu filenya terlacak. Ternyata waktu haji dia pakai visa wisata, bukan visa haji, visa wisata. Sampai dia pulang lagi di Indonesia. Waktu saya umroh, pulang lagi. Karena dia melakukan kesalahan itu, Allah
munculkan tatkala kita ada hajat yang ada korelasi dengan hajat itu, maka hati-hati. Ya, kasihan udah sampai juta suruh pulang. Pantas waktu di Soekarno Hatta itu paling lama dia, ya, urus visanya baru turun. Ternyata dicek di Jeddah bermasalah. Ya. Waktu haji dia pakai visa wisata, masya Allah. Ya, jadi ikuti prosedur aja dah. Ya, jangan neko-neko hidup ini, sehingga nanti kesulitannya tatkala kita lupa itu, udah bertahun-tahun mau umrah nggak bisa umrah. 27 juta 800 hilang begitu saja. Dikembalin nggak bisa karena sudah nyewa hotel, pesawat, nggak bisa dikembalikan. Ya, ya, saya juga dapat pembelajaran itu. Oh, ternyata apa yang kita kerjakan udah bertahun-tahun itu dijawab sama Allah. Ya, ini nih seperti ini Bu, ada kisah ya. Sebelum saya tutup, lisan ini juga kita jaga nih ya. Bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak. Ada seorang ibu-ibu diberikan Gucci sama suaminya, bagus. Anaknya waktu itu 10 tahun lagi main sepeda, kena Gucci. Gucinya pecah. Apa yang diucapkan ibu itu dengan serapah? Ibu itu mengatakan, semoga tulang belulang dada kamu remuk. Diucapkan sama ibu itu. Apa Allah jawab langsung? Allah nggak jawab langsung. Allah jawab 20 tahun kemudian. Anak itu sudah kuliah fakultas terakhir lagi. Dia ikut sama ayahnya di pabrik ayahnya. Dilalahnya tuh anak ke belakang. Ada tembok yang mau rubuh. Kena tembok, hancur dadanya. Doa ibunya dijawab sama Allah. Dijawab 20 tahun. Masya Allah. Hati-hati. Maka seperti ibunya Sudais dong. Sudais kan imam masjid, kenal Sudais? Itu Sudais. Itu masih kecil. Ibunya sudah masak buat makanan, buat menyambut teman ayahnya. Dia ambil pasir, dilempar tuh makanan, pasir ke makanan. Ibunya bilang, semoga kamu menjadi imam besar, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Marahnya marah, doa yang sekarang jadi imam. Imam Mas, ibu marahnya gitu. Semoga kamu jadi presiden. Wah, jadi presiden. Yang baik-baik jangan sumpah-sumpah serapah sama anak. Ini saya lihat anak monyet, anak apa. Bapaknya jadi monyet. Ya, minimal tingkah lakunya kayak monyet. Ya, itu saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Allah wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan bahwa kesabaran ini berbanding lurus. Yang ingin saya tanyakan adalah jika kita mendapatkan suatu musibah, mana yang lebih dahulu? Sabar dulu atau keimanan dulu? Karena terkadang tanpa keimanan kesabaran dan keimanan yang kita dulukan harusnya sabar. Mohon beri Ya, saya langsung jawab. Sabar itu cabang dari iman. Ya, gak mungkin orang yang gak beriman itu gak sabar. Sabar itu cabang dari iman. Di antaranya sabar dan syukur. Orang yang beriman itu Allah perangkati jiwanya itu sabar dengan syukur. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, orang-orang beriman minta tolonglah sama Allah lewat sabar dan sholat. Jadi
beriman. Orang yang sabar ya orang beriman. Beriman. Orang yang sabar, nggak sabar, keimanannya lemah. Tinggal tingkat keimanannya itu. Kalau Nabi itu, Nabi dan Rasul itu ujiannya paling berat, paling berat ujiannya. Ya, paling berat para Nabi. Yang kedua, syuhada, as-salihin, orang-orang soleh. Kalau bapak, orang-orang soleh itu berat pak ujiannya. Setreja orang soleh berat ujiannya. Berat ujiannya. Ya. Para syuhada soleh, para siddiqin, orang-orang benar itu berat ujian mereka. Sejajar dengan, tapi surganya nanti sama para nabi. Mereka surganya sama dengan para nabi. Orang-orang soleh, syuhada. Kalau bapak ingin jadi orang soleh, siap menerima ujian berat. Ya, ya. Harus menerima ujian yang berat. Ya. Perangkatnya sabar. Dulu ada yang namanya Ummu Sulaim, perempuan pak, istrinya Abu Tolha. Anaknya sakit nih. Pas anaknya sakit, Abu Tolha ingin kerja. Dulu kan berdagang, berjihad. Kata Abu Tolha, aku nggak usah berdagang dulu deh. Apa kata Ummu Sulaim? Abang nggak berdagang atau berdagang, anak tetap sakit. Udah berangkat aja. Berangkat itu betul. Kan bisa sepekan. Anaknya meninggal dunia sehari setelah beliau berangkat. Nangis ke Ummu Sulaim, nangis. Ibu dari anak itu nangis, tapi sabar. Datang suaminya, nggak langsung ngadu sambil nangis, kagak. Suaminya diajak makan, ya malamnya maaf ya berhubungan suami istri. Setelah selesai baru ngomong, Bang, kalau ada orang nitip barang sama abang, diambil titipannya itu, abang ridho gak? Ridho, itu bukan milik saya. Pun anak kita bang, anak kita sudah meninggal dunia. Kaget Abu Tolha, anak satu-satunya meninggal dunia, dia nggak tahu, nggak dikabarin sama istrinya. Datang kepada Nabi, Nabi doakan, dalam riwayat Allah berikan dia anak 9 anak. Semuanya hafal Quran. Itu buah kesabaran. Pada umumnya kan nggak begitu. Ya, jangankan meninggal, anaknya digampar orang. Ya. Bapaknya pulang, Pak, anak kita tergampar orang, gampar lagi tuh Pak. Di kantor udah pusing, banyak kerjaan, diomelin atasan. Diomelin gitu. Iya, dia ambil golok tuh, bacok ke tetangga. Masuk penjara. Karena tidak sabar. Menghadapi musibah itu. Kenapa? Karena sabar cabang dari iman. Nggak mungkin orang yang nggak punya iman itu sabar. Apalagi orang yang nggak sholat. Ya, itu masya Allah. Karena as-sholatu kulli miftahul khair. Sholat itu adalah kunci Sholat itu kunci kebaikan. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Jadi jangan bandingin orang yang nggak sholat. Mendingan dia akhlaknya baik walaupun nggak sholat. Dengan dia daripada lo sholat akhlaknya ke setan. Jangan bandingin begitu. Ya. Suatu saat dia akan lebih buruk dari yang sholat. Belum aja muncul monsternya. Orang nggak sholat. Ya. Orang nggak sholat itu masya Allah Pak. Imam Syafi'i bilang ada imam yang di penjara. Imam Syafi'i bilang dibunuh orang nggak sholat. Kalau dia muslim, karena beda antara kafir dengan mukmin itu sholat, meninggalkan sholat, tarkus sholat. Maka jangan sampai kita nggak sholat. Itu aja pertanyaan. Ada lagi? Tidak ada, kita tutup. Udah siang. Jadi sebelum ditutup
kami informasikan pada jemaah nanti ba'da zuhur untuk kaum ummahat, ibu-ibu, pengajian kekot kakak ya. Ada berapa? Ada 7. Yang kedua untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada luasan rezeki untuk melakukan sunnah kurban kolektif sapi pada hari ini sudah sampai ke berapa? Sampai yang ke-9. Tinggal berapa orang? 4 orang. Bagi yang di rumah masih ada sisa, buru-buru datang kemari, kasih ke Ustaz Zakaria, enggak ke siapa lagi? Ada Pak Adam, Pak Haji Dedi. Ya. Jam 8 nanti ada kerja bakti, mau rapi-rapiin di belakang. Bu, mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki yang nggak bisa melaksanakan sholat kurban ini, semoga kita mendapatkan Allah dengan keluasan rezeki agar kita bisa melaksanakan ibadah sunnah kurban. Karena Rasulullah SAW wa Nabi Nabi Qabli la ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتغفر ورحم وأنت خير الراحمين اللهم بهدى الفاتحة بسم الفاتحة نعمة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغمام من عبده ومغفر العبد اللهم اجعل حجا مبرورا وشعيا مذكورا وذنبا مغفورا وتجارة تدور علينا وفي صدور آخرتنا يا الله تدعو هذه النار نعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekali ya. Banyak sekali ya, Pak. Dari sendal ya, sendal. Bebas ya? Apa kita lagi bisa dalam aja boleh.